Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan mencoba untuk membahas bab 2. Ini berkaitan dengan kajian perpustakaannya. Nah, sebagaimana yang sudah dijelaskan terdahulu ya, bahwa di bab 2 ini ya, coba kita lihat materi kita hari ini untuk bab 2. Nah, ini penjelasannya. Bab 2 itu berkaitan dengan landasan perencanaan dan pelaksanaan perbaikan, kemudian berkaitan dengan teori dan konsep terkait dengan masalah yang dirumuskan pada bab 1. Nah, di dalam bab 2 ini yang perlu diperhatikan itu juga berkaitan dengan perhatikan teknik pengutipannya. Nah, di dalam teknik pengutipannya ini nanti Bapak akan share di website Bapak itu video tentang cara mengutip ya. Apa sudah Bapak cek kemarin ya? Kita coba Bapak cek di sini tetapi agak lambat karena sambil upload videonya. Coba Bapak cek di yang ini ya. Oke, kalau dibuka Bapak cek apakah untuk cara pengutipannya sudah Bapak berikan video atau belum ya. Yang ini Bapak Ibu ya, coba kita gulir ke bawah video web Kota Jambi ya, analisis masalah, mencari bahas rujukan. Nah, ini ada juga nih, bisa dilihat di dalam video ini ya, cara mencari atau menganalisis. Tapi ada satu lagi video khusus untuk rujukannya. Oh, ini sepertinya belum. Nah, kalau belum nanti Bapak akan kirim video tentang cara pengutipannya. Tetapi dalam kesempatan ini Bapak coba melihat sekilas apa yang dimaksud. Sebenarnya agak lambat karena lagi konversi video yang pertama. Nah, ini video Bapak tentang yang berkaitan dengan referensi, itu berkaitan dengan citasinya ya. Oke, coba Bapak cek citasi dalam video ini. Nah, ini Bapak Ibu, ini video cara membuat kutipan citasi. Ini di dalam di dalam Microsoft Word sudah ada Bapak Ibu. Nah, coba Bapak masukkan ya, supaya nanti Bapak Ibu sekalian bisa mempelajarinya atau mempraktekkannya secara langsung di tulisan masing-masing ya. Coba masuk ya, sebagai admin. Coba buka PKP kita, nomor
Bapak samping dulu. Video ini akan Bapak tempel pada kegiatan tutorial ke-6 ya. Tutorial ke-6, ke-4, ke-5 dan ke-6. Oke, bisa terlihat. Oke, nah nanti silakan dicermati bagaimana langkah-langkah cara membuat kutipan citasi yang baik dalam karyanya. Ini Bapak perbarui. Oke, kita anggap ini sudah selesai. Nah, nanti silakan dicek ya. Kalau Bapak buka seperti demikian ya. Terus berpassword ya. Oke. Nah, coba Bapak lihat apakah sudah tampil. Ini video siklus 1, latar belakang masalah. Ini pertemuan ke-4 yang lalu. Nah, ini yang ke-6 cara citasi. Silakan ditonton ya, sesuai dengan petunjuk dan dipraktekkan supaya penulisan kutipan itu terprogram dengan baik. Nah, kemudian Bapak Ibu ya, terkait dengan bab 2 ini juga pada materi kita yang lalu juga ada penjelasan. Coba Bapak buka satu persatu untuk memastikannya. Bukan di sini. Di materi ke-4. Nah, ini sama ya, yang ditampilkan tadi. Coba diinisiasi ke tidak ada materi yang lalu. Oh, nggak begitu dijelaskan ya. Oke. Nah, terkait dengan ini Bapak Ibu sekalian, di dalam video tutorial ke-4 yang lalu ya, Bapak sudah menjelaskan tentang bab 2. Maka di dalam kesempatan ini hanya memperlihatkan sekilas apa yang sudah Bapak jelaskan pada kegiatan tutorial yang lalu. Nah, berkaitan dengan ini tentunya coba lihat seandainya ini tentang motivasi belajar ya. Nah, maka tadi karena ini berkaitan dengan pendekatan ya, kalau yang ini kemarin tentang motivasi ya, motivasi belajar, kemudian pemahaman siswa, model pembelajaran PBL, kemudian media pembelajaran poster. Nah, dari mana kita mengambil dari masing-masing teori ini ya, karena di dalam bagian ini dituntut ya, kita dituntut untuk mencantumkan minimal teori terkini ya terkait dengan penelitian yang dilakukan. Nah, penulisan kutipan benar sesuai kaidah. Jadi untuk mendapatkan P4 ini maka menggunakan video citasi tadi salah satu caranya ya, baik yang di sini ya Bapak Ibu ya, maupun sudah Bapak share ini. Silakan nanti ditonton bagaimana cara menulis yang baik kutipan tersebut. Nah, dalam kutipan tersebut Bapak Ibu sekalian, nah maka nanti perlu diketahui ini akan bisa memperoleh penilaian 4 ya, skornya ada 4. Nah, tapi kelengkapan dari teori itu sendiri itu sampai 6, kan dia ada 10 penilaian di sini. Kalau kita bandingkan dengan bab 1 ya, latar belakang itu nilainya 6,
kemudian rumusan masalah 5, sementara tujuan dan manfaat itu masing-masing nilainya 4. Nah, untuk memenuhi ini semua, Bapak Ibu sekalian, ya, maka di dalam kesempatan ini, ya, Bapak akan menjelaskan. Kalau yang kemarin terkait yang motivasi belajar ini kan berdasarkan dari topik penelitian yang dimiliki oleh Ibu Widya, ya. Nah, maka di sini kan upaya meningkatkan motivasi. Ada ini yang pertama, ya, motivasi. Kalau Bapak buat komen di sini, ini yang pertama. Ya, ini 1. Ya. Bagian yang pertama untuk bab 1, ya, motivasi belajar. Ya, kemudian berikut yang kedua itu adalah pemahaman. Ini Bapak lagi buat lagi komentarnya. Yang kedua dari rumusan masalah pemahaman siswa, ya. Kemudian berikutnya tentang perkalian, ya, materi perkalian pada matematika, ya. Atau bisa saja ini disatukan saja pemahaman siswa tentang perkalian yang dimaksud di dalam mata pelajaran matematika. Nah, tentang perkalian. Nah, gitu. Berikutnya setelah itu model pembelajaran PBL. Nah, ini yang ketiga, ya, dari bab 2. Ini Bapak buat komentar di sini. Ini yang ketiga, ya. Nah, kemudian berikutnya yang keempat itu adalah media pembelajaran poster. Media pembelajaran poster ini adalah yang keempat. Belum terfokus banget. Ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu, cara memilih apa yang harus ada atau variabel atau fokus apa yang harus ada pada bab 2. Maka di sini teridentifikasi dari judul PTK-nya. Kalau dia itu upaya peningkatan motivasi, maka bisa di sini motivasi belajar, atau secara eksplisit lebih fokus lagi peningkatan, gitu kan. Juga nih. Nah, motivasi belajar. Kemudian di sini begitu juga. Kalau sini pemahaman menjadi peningkatan pemahaman, ya. Supaya nanti ini lebih terarah. Ini peningkatan, ya, pemahaman siswa tentang perkalian, supaya teori-teori tentang hal ini itu bisa dimuatkan. Nah, kemudian yang ketiga model pembelajaran PBL-nya, kemudian yang terakhir media pembelajaran poster. Ini berasal dari topik ataupun judul PTK yang dilakukan. Maka di dalam bab 2 itu tersalurkan demikian. Yang pertama tentang motivasi belajar, atau di sini kita sebutkan dengan peningkatan motivasi belajar. Kemudian yang B-nya adalah peningkatan pemahaman siswa. Yang berikutnya model pembelajaran PBL dan media. Nah, terkait dengan hal ini Bapak Ibu, ada berbagai hal yang bisa kita masukkan, ya.
Misalnya pengertian pendapat ahli tentang motivasi belajar, kemudian yang terdapat dalam KBBI, yang dimaksud dengan pelajaran, tujuannya untuk apa. Nah, yang di sini barulah misalnya cara meningkatkan motivasi belajar. Nah, begitu juga yang terdapat dari peningkatan pemahaman, mulai dari pengertian, tujuan, gitu kan. Kalau ada macam atau jenis ya, jenis. Kemudian berikut juga manfaatnya untuk apa, memahami peningkatan pemahaman siswa itu, mahasiswa tentang perkalian ya. Oke, manfaatnya, kemudian hal yang mempengaruhinya, dan yang paling penting itu adalah cara peningkatannya, peningkatan pemahaman, kemudian yang terakhir dan lain-lain yang relevan ya. Di sana Bapak Ibu menemukan berbagai informasi terkait dengan konstruksi dari kajian pustaka ini. Begitu juga dengan model pembelajaran PBL-nya dan media pembelajaran poster perkuliahan. Nah, berkaitan dengan ini tentunya kita coba melihat beberapa hal yang sudah dilakukan oleh Ibu Inasi. Misalnya pendekatan kontekstual. Nah, pendekatan pengertiannya ada ya. Kemudian karakteristik juga ada. Berikutnya setelah itu langkah-langkah ya. Ini yang paling penting. Sama juga seperti yang kalau di dalam pilihan ini kan di sini ada langkah-langkah nih Bapak Ibu. Ini seperti yang Bapak jelaskan berkali-kali atau berulang-ulang pada kegiatan tutorial kita. Langkah-langkah ini penting untuk menunjukkan arah kegiatan yang ditulis di dalam RPP ya. Kemudian setelah itu berikutnya kelebihan dan kekurangannya ya. Oke. Nah, dan lain sebagainya. Baru masuk lagi hasil belajar, karena ini terkait dengan hasil belajar. Nah, nanti silakan dipastikan Bapak Ibu sehingga kajian pustakanya itu cukup ya untuk melakukan penelitian. Seperti apa yang menjadi kriteria dari bagian yang ini ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu barulah kita masuk kepada bab 3. Nah, untuk yang bab 3 itu ya, seperti di dalam informasi yang disampaikan dalam materi kita pada tutorial kelima ya. Coba buka untuk bab 3. Ini bab 3. Jadi yang pertama bab 3 itu ya identitas subjek penelitian, mulai dari lokasi, waktu, mata pelajaran, kelas, karakteristik. Kemudian masuk ke dalam deskripsi per siklus. Nah, berkaitan dengan ini Bapak Ibu, yang perlu diketahui di awal itu adalah kita di dalam menulis bab 3 ini ya, ini harus satu persatu ini memiliki penilaian masing-masing juga gitu kan. Nah, coba kita lihat kalau pada tutorial keempat Bapak sudah menjelaskan pada bagian yang ini ya, subjek, tempat, waktu, pihak yang membantu. Nah, kalau di dalam kategori yang dinilai di sini ya, mulai dari lokasi, waktu dan tema, kemudian menyebutkan kelompok dan karakter anak, tempatnya
mengajar seperti apa. Nah, terkait dengan hal ini semua ya, kalau kita lihat dari materi yang ini, lokasi, waktu, mata pelajaran, kelas, dan karakteristik siswa. Tapi ada hal juga yang perlu diperhatikan ya, seperti yang terdapat di dalam buku PKP kita. Jadi pihak yang membantu juga ditulis, maka di situ kita harus mencantumkannya. Nah, maka dari ini tentunya dari yang dikerjakan oleh Ibu Winasih ya, sebagai contoh, di sini kita cek satu persatu untuk bab 3-nya. Ya, bab 3. Ini bab 3, Bapak coba share. Ya, ini. Subjek, tempat, waktu, pihak yang membantu. Coba lihat, yang menjadi subjek di dalam penelitian ini adalah siswa. Oke, ada. Ini dia subjeknya. Oke. Ini Bapak tandai yang pertama ya. Atau Bapak berikan komentar. Ini yang namanya subjek ya. Oke. Kemudian berikutnya ya. Yang diminta adalah tempat. Nah, di mana tempat penelitian ini dilakukan? Di SD ya. Di SD ini. Di SD. Oke. Pak berikan komentar. Ini adalah tempat penelitian yang dilakukan. Oke. Berikutnya waktu. Nah, mana nih waktunya nih? Adapun jumlah siswa, seharusnya ini kalau jumlah siswa bagian dari subjek. Waktu penelitian itu ditulis di bagian ini ya, mulai di 18 Oktober sampai 18 ini adalah waktu. Oke, ini Bapak berikan komentar. Ini adalah waktu penelitian yang ditulis oleh Ibu Winasih. Berikutnya yang terakhir, pihak yang membantu. Nah, pihak yang membantu di sini yang tidak ada ya, ini Bapak buat titik saja. Kemudian di sini Bapak beri komentar, buat pihak yang membantu dalam penelitian ini ya. Oke, itu yang tidak ada. Kalau tidak ada gimana Pak? Nah, sebenarnya satu prinsip ya tidak masalah sih, karena di dalam ini juga tidak tidak secara eksplisit, tapi ini bagian dari memenuhi menyebutkan kelompok dan karakteristik anak tempat yang mengajar. Nah, ini bisa diintegrasikan tuntutan dari informasi subjek penelitian itu sendiri ya, mulai dari menyebutkan kelompok karakter dengan tuntutan yang harus dimasukkan adalah pihak yang membantu. Nah, pihak yang membantu itu kan terdapat di dalam buku PKP kita. Nah, maka di sini ini contohnya, penjadian ini dibantu oleh kepala sekolah, pasti guru, siswa dan lain sebagainya. Nah, itu Bapak Ibu yang terkait dengan subjek, tempat, waktu, penelitian, dan pihak yang membantu. Nah, kemudian berikutnya deskripsi persiklus ya. Apa yang menjadi tuntutan di sini? Mencantumkan rencana siklus 1 dan siklus 2. Itu pertama. Yang kedua, menjelaskan rencana pelaksanaan siklus, kemudian menjelaskan rencana pengamatan, kemudian menjelaskan rencana refleksi. Jadi seluruh rencana mulai dari perencanaan itu sendiri, pelaksanaan, kemudian kegiatan pengamatan seperti apa, kemudian bagaimana refleksi itu dilakukan juga seperti apa. Nah, itulah isi dari deskripsi persiklus. Nah, terkait dengan ini ya, yang lalu belum ada Bapak jelaskan ya, karena kemarin kita kehabisan waktu. Di sini hanya ditulis desain prosedur perbaikan pelajaran. Nah,
tapi dilengkapi juga oleh teknik analisis data yang terdapat di dalam buku PKP kita. Nah, maka dari itu coba kita cek yang dilakukan oleh Ibu Inasi. Desain prosedur mulai dari perencanaan siklus 1 ya. Ini siklus 1, perencanaannya apa? Pada tahap perencanaan dilakukan kegiatan menyiapkan dan membuat RPP, menyiapkan bahan alat evaluasi, menyiapkan media. Oke, membuat pedoman penilaian. Kemudian pelaksanaannya, ini kan perencanaan ya, perencanaan. Kemudian pelaksanaan atau tindakan, ya silakan menggunakan. Pada tahap ini maka dilakukan pembelajaran dengan menerapkan langkah-langkah pembelajaran yang telah disusun pada tahap perencanaan. Pada tahap ini peneliti sebagai guru, model, dan konsultan sebagai supervisor. Seharusnya dijelaskan bahwa ini berkaitan dengan pendekatan kontekstual yang dilakukan yang sudah disebut pada bab-bab terdahulu. Seperti pada bab 1 tadi ya, katanya di dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kontekstual. Nah, maka dijelaskan di dalam perencanaan itu kontekstual itu seperti apa yang mau dilaksanakan. Nah, itu yang pertama, jangan terlalu umum sehingga nanti perencanaan juga tidak begitu jelas. Begitu juga dengan tindakan atau pelaksanaan PTK itu sendiri, apa yang dilakukan dari proses tindakan itu. Jangan terlalu umum, kalau terlalu umum nanti tidak terdeskripsi dengan baik. Nah, maka dari itu tentunya karena ini peningkatan hasil belajar yang dipilih oleh Ibu Minasih dengan pendekatan kontekstual. Nah, pendekatan kontekstualnya itulah yang harus dijelaskan dengan baik di dalam langkah-langkah pembelajaran. Kalau seperti ini kan terlalu normatif ya, tidak menjelaskan secara substansi dari tindakan yang dilakukan. Nah, kemudian berikutnya pada tahap pengamatan. Tahap pengamatan ini dilengkapi dengan apa yang akan diamati. Nah, maka di sini harus dilengkapi dengan lembar observasi, walaupun itu sifatnya lampiran gitu kan. Nah, maka dari itu Bapak Ibu dijelaskan di sini apa yang harus diamati di dalam bab yang dimaksud. Nah, jika perlu nanti Bapak akan menjelaskan, menyiapkan RPP. Oke ya. Untuk bagian yang ini tambahan catatannya ya, buat menjelaskan tentang langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran yang dilakukan ya. Nah, karena dia ini kan dalam tindakan gitu kan, nah, jangan terlalu normatif. Begitu juga dengan bagian pengamatan ini itu dilengkapi dengan jelaskan apa yang akan diamati. Nah, tentu ini didukung dengan lembar observasi ya. Observasi nanti diletakkan di dalam lampiran. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, terkait dengan refleksi ini nanti ya, bagaimana kita mendeskripsikan, dikatakan bahwa tujuan itu sudah tercapai atau belum tercapai. Nah, itu adanya di dalam bagian yang ini. Nah, kalau di sini misalnya pada tahapan ini guru atau peneliti bersama supervisor melakukan analisis terhadap pelaksananya pembelajaran dan tercapai hasil belajar dan ketuntasan hasil belajar yang dibandingkan dengan KKN. Apabila hasil
belajar di atas KKM, maka perbaikan pembelajaran bisa dihentikan. Namun apabila hasil belajar di bawah KKM, maka akan dilakukan siklus berikutnya. Ya, oke. Ini sudah lumayan baik. Kalau sedapat mungkin karena KKM-nya tidak jelas di sini, bisa disebutkan berapa KKM-nya. Nah, berikut nanti dijelaskan juga terkait dengan rekomendasi ya, dilengkapi juga tentang rekomendasi perbaikan pada siklus berikutnya ya. Apa yang harus diperbaiki sehingga nanti jelas ya apa-apa saja yang memungkinkan adanya perbaikan di dalam PTKN. Nah, begitu juga pada siklus 2 ya, siklus 2. Nah, itu Bapak Ibu terkait dengan beberapa hal ya, tentang deskripsi siklus. Nah, yang terakhir adalah teknik analisis data. Nanti di sini jangan lupa dibuat juga yang namanya kata pengantarnya ya. Masa tidak ada kata pengantar gitu, tahu-tahu langsung ada poin 1 gitu. Nah, misalnya setidaknya bahasa analisis data ya, yang digunakan di dalam tindakan ini apa gitu. Nah, di sini dibuat pengantar, jangan langsung menulis poinnya. Kemudian berikutnya setelah itu barulah masuk ke teknik analisis dalam penelitian pembelajaran. Kalau di sini menggunakan rumus analisis hitung ya, dari nilai X ya, X bar X sama dengan jumlah nilai seluruh siswa, N itu jumlah keseluruhan siswa, kemudian nilai rata-rata ya, untuk melihat hasil belajar. Oke, jika ada analisis data tertentu terkait dengan, karena ini bukan hasil belajar saja, ada kegiatan pembelajaran dengan pendekatan kontekstual, maka harus ada juga analisis yang dilakukan terkait variabel yang lainnya ya, yaitu adalah pendekatan kontekstual. Nah, bagaimana kita menganalisis data dan informasi yang diperoleh melalui pelaksanaan pendekatan kontekstual. Nah, maka di situ juga harus dicantumkan. Oke Bapak Ibu, untuk bab 3 ini Bapak kira sudah cukup untuk review ya. Nanti silakan bagi Bapak Ibu yang lain untuk memperbaiki proposal atau bab 1 sampai bab 3-nya. Nanti pada pertemuan berikut kita akan membahas tentang bab 4 dan bab 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.